Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, gitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan permasalahan dalam nilai-nilai keimanan atau problematika iman. Yang lalu pada subuh kemarin kita sudah membicarakan yang pertama, puncak iman itu artinya ketika di situ diuji antara kita terima atau tidak terhadap ketentuan Allah, yakni bersabar terhadap keputusan Allah. Allah memutuskan perintah-perintah dan larangan yang ada, yang kadang kita suka atau tidak kita suka, yang jelas itu adalah dari Allah, maka bersabar tidak kita menjalankannya dan menahan diri. Dan yang kedua, terhadap suatu yang Allah timpakan kepada kita berupa ujian, itu juga merupakan kemauan Allah yang diputuskan pada kita, ya, terutama dari cobaan ini kan tentu ya tuntutan kesabaran. Pada saat itu kita lari atau kita memang siap untuk melaksanakan ataupun menahankan apa yang diberikan oleh Allah. Sekarang kita masuk yang kedua, puncak iman dalam hadis itu adalah ar-ridha bil qadri, ya, ridha terhadap takdir. Kita tahu takdir ini salah satu dari rukun iman yang 6, di mana nilai takdir ini memberikan satu hal yang sangat mendasar di dalam perjalanan hidup. Karena kita tahu ada qada, ada qadar. Kalau qada ini sesuatu ketetapan sejak azali, dari dulu-dulu sudah Allah tetapkan. Wujud dari qada ini adalah takdir, di mana takdir ketentuan Allah yang sedang dan telah. Ya, jadi yang sedang berlaku ini dan telah berlaku itu namanya takdir. Makanya kalau takdir tidak bisa dirubah itu betul. Tapi kalau qada masih bisa diupayakan dengan doa. Umar bin Khattab, ya, ketika ada satu cobaan itu, satu negeri di mana ada saudaranya di sana itu menetap kena taun, ya, kena wabah. Maka dia berkata sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau ke negeri itu, ke daerah itu. Maka Rasul katakan jangan, kata Rasulullah. Ya, Umar berkata pada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya ditakdirkan di sana sakit, saya sakit. Kalau saya tidak ditakdirkan tidak sakit, saya tidak sakit, kata Umar. Betul, kata Rasulullah. Kularang ini juga takdir, kata Rasulullah. Akhirnya dia terdiam, hanya berkata, aku pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, ini kan satu hal kita bilang pada dasarnya bahwa itulah gambarannya. Perjalanan kita ini adalah takdir yang sedang dan telah. Jadi kalau telah sudah terjadi, itu diapa-apai pun nggak akan pernah berubah, mau pakai doa, mau pakai apapun. Kenapa? Ya karena itu tadi kita bilang paling diperbaikin aja. Tapi kalau qada itu seperti, ya, ada qada mu'allaq namanya, satu hal yang punya ketergantungan. Ada kita punya perhelatan, ya, mendung, pasti hujan, belum tentu, bisa nggak hujan, bisa jadi. Nah, ketika kita tidak menghendaki, ya kita bisa berdoa, ya Allah, janganlah turunkan hujan, bisa saja. Nah, ketika belum itu, disitulah sebetulnya letak kita bilang nilai qada itu yang bisa dirubah. Karena kata Rasulullah, la turadul qada illa biddu'a, tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa. Nah, ini kan jelas kepada kita, ya, bahwa hal-hal tersebut ini menjadikan satu pemahaman yang kita bisa menerimanya. Nah, qada ini kan, qadar ini kan, ya, takdir ini kan ada baik ada buruk. Dalam artian ada yang kita suka menerimanya, ada yang tidak suka. Kita suka dengan sehat, kita tidak suka dengan sakit. Tapi keduanya ini akan berputar di dalam kehidupan kita. Kadang kita sehat, kadang sakit. Kita suka dengan untung, nggak suka dengan rugi. Tapi kenyataan itu tidak bisa dipungkiri. Nggak selamanya kita dagang itu untung, tidak selamanya kita bisnis itu sukses.
Ada kesuksesan, ada juga kita bilang fluktuasi bahasa orang sekarang kan bisa menurun. Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Jadi menghadapi dua hal ini itulah diperlukan ridho. Ya, kita ridho. Ini sikap. Tapi yang jelas dengan ridho itu menunjukkan kita beriman kepada Allah. Kita percaya Allah membuat ada baik, ada buruk, ada enak, ada tidak, ada susah, ada senang, ya, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, dan terhadap ada hidup, ada mati. Itu kan dua hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, yang paling mendasar di sini kan cenderung yang tidak enak itu. Kalau yang enak nih orang biasa cenderung mau ridho, mau bersyukur, mau apa, itu bisa saja dia tidak pala repot dia. Tapi ketika dihadapkan pada yang tidak enak, bisa nggak dia nerimanya? Ridho ini kan ya sudah juga pernah kita ungkapkan dahulu, itu syururul qalbi bimaril qadha. Senangnya hati dalam menjalani melewati qadha. Ada yang baik kita senang, yang buruk senang. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan ridho itu adalah senang menerima cobaan bagaimana dia senang menerima nikmat. Maunya adil. Senyum menerima cobaan bagaimana tersenyumnya menerima nikmat. Senyum menerima sakit bagaimana senyumnya kita menerima sehat. Senyum menerima kerugian bagaimana senyumnya kita juga menerima keuntungan. Jadi jangan sepihak saja. Itu namanya tidak ridho. Nah, inilah kalau kita pahami. Karena di situ ketika terjadi, nah kemana kita kembali hati kita? Pada Allah apa tidak? Ini yang jelas jadi permasalahan. Ketika terjadi itu sudah takdir, tidak akan berubah. Nah, kita kemana hati kita pada saat itu? Nerima ini ketentuan Allah dengan kita sikapi ke depannya dengan cara arif dan bijak, ya daripada tidak kan? Karena seperti kita, ya. Kadang-kadang cenderung kita menuding-nuding kan begitu. Ada yang paling gampang sederhana, contohnya kita lewat satu jalan ya tidak jauh dari rumah kita, kebetulan lagi musim mangga, itu tetangga ada mangganya bagus-bagus ya, maka anaknya ngambil mangga, nggak pakai joloan, dia melempar aja kan, ya lempar mangga itu pakai batu sebesar mangga juga kan, nah, sedang baik juga itu kan ya, batu mangganya nggak kena, batunya lewat, awak lewat, pang kena kepala itu ya, bocor kepala kita, berdarah, sakit, memang sakit. Nah, ketika kan sakit itulah takdir itu. Ya, ketika kena itulah takdir. Nah, itu permasalahannya. Tentu kan kita nggak enak nahankannya. Apa yang kita perbuat? Kalau kita orang yang memang pada puncak iman itu, ya subhanallah, astagfirullah, kena kita kan, masya Allah, misalnya kita bila tak terserahlah apa yang kita ucapkan. Nah, kita tengok arahnya. Ini takdir, berdarah memang. Kita percaya, saat itu kita tenang, maka tinggal datang, ya janak tuh, enak, tadi ngelempar ya, iya pak, aduh pak, minta maaf lah, ya nggak apa-apa, panggil aja orang tuanya, ada apa pak? Ini dia tadi ngelempar mangga, nggak sengaja dia, ya kena jidat saya, ini gimana kira-kira baiknya? Kan enak. Ini kan nggak begitu, kurang ajar kau ya, awas kau ya, dikejar-kejar anak orang, dipukuli, bapaknya nengok nggak senang, dihantam juga, berantem lama bapaknya lagi kan. Nah, inilah dia kalau kita lihat. Jadi ridho itu sebetulnya sikap ketika ya kita tahu, ya kita punya keimanan, kita percaya, ya sudah, bukan berarti kita bilang kita pasrah aja, tidak. Bukan sekedar pasrah itu saja, tapi ketika kena itulah bisa enggak, ya kita menerima bahwa itu ketentuan Allah. Kalau sudah ketentuan Allah berarti percaya kepada Allah. Kalau sudah percaya, tenang hati kita. Nah, tinggal ke depan ini apa yang perlu diselesaikan dari permasalahan itu. Enak dia, problem nggak besar. Coba seperti tadi anak orang dipukulin, bapak ini kan tidak tahu apa masalahnya, ya udah dipukulin, dia juga nggak senang, terakhir dia nggak terima kan, ujungnya panjang, buntutnya ke polisi. Ya udah, akhirnya apa? Ya permasalahannya kan sudah berubah lagi permasalahan itu kan. Inilah kalau kita lihat. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya nampaknya sepele, tapi pada dasarnya memberikan satu wujud nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Ya, ketika kena, kita terima, artinya apa? Inilah ketentuan Allah yang terjadi. Kenapa? Kita marah ya benjol, nggak marah ya benjol, kan sama. Kita terima pun ya luka juga kepala kita, nggak kita terima ya luka juga sama. Kita merepet-repet pun sepanjang apa ya sama.
dasar kurang ajar, nggak punya mata begini-begini, ya kepala udah bocor, nggak akan berubah itu dia. Itulah kita bilang tadi itu takdir nggak bisa dirubah itu. Ya. Mau berdoa pun kita saat itu ya bocor juga kepala kita, nggak bakalan sembuh. Nah, inilah ya sikap yang memang perlu kalau kita. Kenapa dikatakan puncak iman? Karena pada saat itu terjadi merupakan takdir Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 4 kan jelas. Dialah Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu, sudah ditakdirkannya. Ya, dengan takdir-takdir ketetapan yang berlaku itu. Nah ini ya, maka itu bagi kita pada dasarnya yang perlu kita pahami pada saat kejadian seperti itu ya, walaupun mungkin kita bilang sebab itu kan sebab saja dia ya, kita makan mangga tahu sakit perut, muntah-muntah, itu kan artinya apa? Ketika kita sakit itu sudah berlaku takdir ya Allah, ini kan ada sebab ya, nggak perlu kita dasar mangga kurang ajar nih, coba nggak makan mangga, coba nggak ini, coba ngapain lagi dicoba kalau nggak, kita bilang nggak perlu, terima aja sakit itu, inilah ketentuan Allah sama saya, udah ke depannya apa? Berobat, selesai, nggak pala repot ya, itu yang perlu mensikapinya. Jangan menyalahi ini mangga ya, coba nggak makan mangga saya kan enak kan, aman saya, selamat begini-begini ya. Pada saat itu Allah meletakkan sebab, dari itu membuat kita terjadi sesuatu dan jadi ujian sama kita. Jadi orang yang ridho kan begitu, bisa menerima sehat juga menerima sakit, yang menerima untung bisa menerima rugi. Nah di sini yang perlu ya. Kenapa? Karena kita tahu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami gilir kata Allah. Apalagi kalau kita lihat kan di dalam hadis Nabi kan, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir ya, baik dan buruk, bahwa baik diberikan Allah itulah ketetapan ketentuan yang sudah diberikannya, satu saat dirobahnya dengan buruk juga dikasihnya, itu juga merupakan takdir yang diberikannya kepada kita. Tinggal kita lah sebetulnya bisa tidak mensikapi secara arif dan bijaksana didasarkan pada iman. Ya, kita kadang hafal rukun iman yang keenam, beriman pada takdir, tapi begitu kena terjadi, wah ngelupur kita, ya lupa sama Allah, malah kita cenderung ya sama seperti kita bilang ya, di jalan kadang-kadang udah namanya rame lah dunia ini kan, apalagi kereta rame, ada yang mau cepat, ada yang mau lambat, kamu senggol ya, saya perlu takdir ya, sudah kayak mana kita tengok aja solusinya. Wah kayak mana nih mas ya, ini kan tadi anda mesti lampu merah, oh kaulah begini, jangan lagi kaulah begitu, nggak perlu makin ribut, orang pun apa, udah pinggirkan, selesaikan, bagus-bagus kan enak dia. Untuk maaf lah saya, yang nggak apa-apa saya kasih perobatannya, kan enak ya. Allah mau nyoba saya tadi, saya diapain nah, gitu ya. Selama ini memang saya jalan aman-aman aja, lempang-lempang aja saya jalan, walaupun tancap. Kali ini memang naas bagi saya, udahlah apa boleh buat. Nah kan sedap ya, nggak gerutu, nggak apa, kita pun yang kena. Insya Allah kalau orang mau berpegang kepada ar-ridho bil qadri ini ya, ridho kepada takdir, insya Allah mudah-mudahan permasalahan-permasalahan itu ya akan bisa selesai dengan mudah. Kalau bilang dengan kekeluargaan, dengan kepala ya bayar kepala panas tapi hati dingin, terserahlah. Kalau itu kan dua-duanya dingin, kepala kita dingin, tahu kita menalar keimanan, hati kita bisa nerima, semuanya dingin, enak dia sebetulnya ya. Itu kalau mau dipahami, kalau agama kita ini enak, tidak akan bikin ribut. Islam tuh nggak akan pernah bikin ribut sebetulnya kalau di dalam kenyataan yang ada. Itu yang harus diapain ya. Jadi umat Islam tuh kalau dibilang umat yang terbaik, kita bilang ya jelas ya, nilai-nilai keberadaan hidup yang berjalan ini pun tidak lepas dia dari ya norma dan kenyataan yang ada itu. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga ya, nilai puncak iman ini adalah yakni ya al-ikhlasu bit-tawakkul, ikhlas dalam bertawakal. Kita hidup ini kan ada ikhtiar, kita ikhtiar menunggu ke depan hasilnya, maka antara menunggu itu telah dikatakan tawakal. Ya tawakal itu kan jelas ya usaha batin, kita bilang menunggu apa yang bakal terjadi. Nah keputusan Allah di depan itu bisa saja seperti kita ujian, bisa lulus, bisa tak lulus, bisa, kan itu masalahnya. Nah itu tawakalnya, udah ada ikhtiar. Tapi bagaimana mensikapi puncak iman itu? Ikhlas.
Ikhlas ini kan salah satu makna ikhlas itu adalah ifradu haqqillahi ta'ala, menunggalkan hak Allah. Arti hak itu kan Allah bisa menetapkan apa saja, dia berhak menentukan A, B, itu ketentuan Allah. Kita lulus itu hak Allah menetapkannya, kita tidak lulus itu. Nah, ketika pada saat kita sudah berusaha ya tidak lulus, itulah yang terbaik oleh Allah. Hak itu kan artinya sebaik-baiknya, bisa dikatakan itu sebenar-benarnya. Allah menetapkan kebenaran bagi kita. Lulus kita itulah yang benar untuk kita, tidak lulus kita itulah yang benar untuk kita. Nah, tentunya apa? Nilai ikhlas itu ketika lulus, alhamdulillah ini yang terbaik oleh Allah untuk saya. Tidak lulus, alhamdulillah ini yang terbaik oleh Allah untuk saya. Kan enak dia. Kita nggak menggerutu. Kita kan cenderung ketika lulus lupa diri. Wah, saya ini kalau nggak pintar otak saya nggak bakal lulus saya. Begitu nggak lulus, ini kan ada permainan nih macam-macam. Wah, udah nggak betul begini. Terserahlah kita bilang kan. Nah, tapi pada dasarnya kalau orang yang pada saat itu tahu dia terjadi kelulusan, itulah hak Allah yang terbaik oleh Allah untuk dia. Kenapa? Ya, pada dasarnya Allah memberikan untuk dia itu. Ketika tidak lulus itu dia terbaik. Dia perlu koreksi apa kekurangan saya. Itu kan jauh lebih nikmat dia. Nggak sampai stres, nggak sampai apa kita bilang. Nah, inilah ya yang perlu sekali lagi, bahwa nilai-nilai puncak iman ini ketika kita dihadapkan pada dua hal, ya dua hal yang bertolak belakang, ya yang kita tahu itu merupakan yang semuanya mutlak, ketetapan Allah, ketentuan Allah, bisa tidak kita kembalikan dan kita percaya. Dan ini terus terangannya seperti saya bilang tadi kan, menenangkan jiwa, memantapkan batin kita, dan tidak lepas diri kita itu terhadap Allah. Karena semuanya tawakal juga kan, fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kamu jika kamu orang yang beriman. Kita disuruh usaha, ya usaha ke depan bagaimana, berhasil apa tidak, ya bisa dua, bisa iya bisa